Hai semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai perkembangan ilmu manajemen. Tetapi terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri, di mana saya sendiri Rini Natalina Sitanggang dan teman saya Maria Vincentia Sialoho dan Melin Amanda Simarlango dalam mata kuliah pengantar manajemen. Sebelum kami membahas lebih dalam, kami akan mengutarakan pengertian manajemen. Simpulan arti manajemen menurut kami yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mengatur kegiatan mengelola agar setiap kegiatan dapat terencana dengan baik dan tujuan yang diinginkan tercapai. Tujuan tersebut adalah di mana manajemen harus memiliki unsur perencanaan, pengaturan, pelaksanaan baik individu maupun kelompok. Proses dalam manajemen terdapat 4, yaitu yang pertama adalah merencanakan atau planning, yang kedua mengorganisasikan atau organizing, yang ketiga memimpin atau actuating, dan yang terakhir adalah mengendalikan atau controlling. Pembahasan selanjutnya adalah fase-fase perkembangan manajemen. Fase-fase perkembangan manajemen terdapat 5, yaitu yang pertama adalah pemikiran awal. Dalam materi proses manajemen awal ini merupakan pemahaman asal mulanya kegiatan suatu manajemen. Proses manajemen awal telah dilakukan pada zaman dahulu. Yang kedua adalah pendekatan klasik. Dalam materi pendekatan klasik merupakan studi-studi formal awal tentang manajemen yang berfokus pada rasionalitas dan menjadikan organisasi dan pekerja berfungsi seefisien mungkin. Yang ketiga adalah pendekatan perilaku. Dalam materi, pendekatan perilaku merupakan sebuah bidang kajian ilmiah yang menelaah tindakan-tindakan atau perilaku orang yang bekerja di sebuah organisasi. Yang keempat, pendekatan kuantitatif. Dalam materi, pendekatan kuantitatif merupakan suatu penggunaan teknik-teknik kuantitatif untuk membantu proses pengambilan keputusan. Dalam proses ini berfokus pada pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah pendekatan kontemporer. Dalam materi, pendekatan kontemporer merupakan pemahaman kesisteman dan kontingensi 2. Pendekatan manajemen kontemporer yaitu kesisteman dan kontingensi merupakan atas perubahan yang mana kesisteman pengembangan sistem teori, sedangkan kontingensi merupakan suatu penakaran atau perkiraan-perkiraan. Ada 4 fungsi manajemen, yaitu yang pertama adalah perencanaan atau planning. Menentukan proyek akan dikerjakan, kapan dikerjakan, dan bagaimana mengerjakan. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, membentuk tim yang dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah proyek. Yang ketiga adalah pengarahan atau actuating, membina dan memberikan arahan kepada tim yang terlibat di dalam proyek. Dan yang terakhir adalah pengendalian atau controlling, mengawasi dan mengevaluasi jalannya proyek, yang termasuk dengan pengawasan biaya, kualitas, dan waktu proyek. Selanjutnya adalah membahas mengenai prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen ada 14, yaitu yang pertama adalah pembagian kerja atau division of work. Pembagian kerja mesti disesuaikan dengan kemampuan dari kalian sebagai pelaksanaan kerja berlanjut efektif. Yang kedua adalah wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Setiap karyawan dilengkapi dengan wewenang sebagai melaksanakan pekerjaan dan setiap wewenang melekat atau didampingi pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah disiplin. Disiplin adalah perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang. Keempat adalah kesatuan perintah atau unity of command. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan mesti memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan berpegang pada kebenaran. Yang kelima adalah kesatuan pengarahan atau unity of direction. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, karyawan perlu diarahkan menuju sasarannya. Kesatuan pengarahan bertalian ketat dengan pembagian kerja. Yang keenam adalah mengutamakan kebutuhan organisasi di atas kebutuhan sendiri. Setiap karyawan mesti mengabdikan kebutuhan sendiri kepada kebutuhan organisasi. Yang ketujuh adalah pengajian pegawai. Gaji atau upah untuk karyawan adalah kompensasi yang menentukan terwujudnya kelancaran dalam melakukan pekerjaan. Yang kedelapan adalah pemusatan atau centralization. Pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu aktivitas. Tanggung jawab terakhir terletak tersedia orang yang memegang kewenangan tertinggi. Yang kesembilan adalah hierarki atau tingkatan. Pembagian kerja menimbulkan hal telah tersedia atasan dan bawahan. Yang ke-10, ketertiban atau order. Ketertiban dalam melaksanakan adalah syarat utama karena pada dasarnya tak telah tersedia orang yang bisa melakukan pekerjaan dalam kondisi acak-acakan atau tegang.
Yang ke-11, keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran adalah salah satu syarat sebagai sampai tujuan yang sudah ditentukan. Yang ke-12, stabilitas kondisi karyawan. Dalam setiap aktivitas, kestabilan karyawan mesti diamankan sebaik-baiknya agar segala pekerjaan berlanjut dengan lancar. Yang ke-13, prakarsa atau inisiatif. Prakarsa timbul dari dalam diri seseorang yang menggunakan kekuatan pikir. Yang ke-14, semangat kesatuan dan semangat korps. Setiap karyawan mesti benar rasa kesatuan, yaitu rasa senasib sepenanggungan, sehingga menimbulkan semangat kerja sama yang berpegang pada kebenaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sarana manajemen. Sarana manajemen ada 6, yaitu yang pertama man atau manusia. Manusia merupakan faktor yang paling menentukan dalam sebuah manajemen. Manusia merupakan sarana manajemen yang pertama yang membuat sebuah tujuan dan melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah money atau uang. Uang merupakan salah satu sarana manajemen yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar serta alat pengukur nilai. Yang ketiga, materials atau bahan. Materials atau bahan merupakan sarana manajemen yang diperlukan dalam kegiatan manajemen. Yang keempat, mesin atau mesin. Dalam kegiatan manajemen, mesin merupakan sarana yang sangat diperlukan. Mesin mempermudah kegiatan dalam manajemen. Yang kelima, methods atau metode. Metode atau cara kerja dalam pelaksanaan manajemen merupakan suatu keharusan. Metode adalah cara kerja yang dipakai dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan dalam sasaran yang akan dicapai dalam manajemen. Yang terakhir adalah market atau pasar. Market atau pasar merupakan sarana penyaluran hasil dari manajemen. Hasil manajemen merupakan sebuah produk atau jasa. Apabila produk atau jasa tersebut tidak laku di pasaran, maka otomatis proses produksi akan berhenti. Pembahasan yang terakhir adalah aliran atau perspektif yang ada dalam manajemen, yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah paham manajemen klasik. Paham manajemen klasik memiliki teori manajemen klasik yang berkeyakinan bahwa pekerja hanya memiliki kebutuhan fisik dan ekonomi. Paham ini terdiri dari 2 cabang, yaitu yang pertama adalah teori manajemen ilmiah, yaitu teori yang dikenal dengan sebutan Taylorisme karena diperkenalkan oleh Frederick Winslow Taylor. Ia adalah satu ahli manajemen klasik. Yang kedua adalah teori organisasi klasik, yaitu organisasi mendominasi administrasi dari awal tahun 1900 hingga tahun 1930. Yang kedua adalah paham manajemen perilaku, di mana paham ini, manajemen perilaku terdiri atas kritik terhadap teori manajemen klasik yang mengabaikan unsur psikologis manusia sebagai salah satu unsur penting dalam manajemen. Yang ketiga adalah paham ilmu manajemen. Paham ilmu manajemen dalam teorinya yang melakukan pendekatan kontemporer untuk manajemen yang berfokus pada penggunaan teknik kuantitatif yang ketat untuk membantu manajer memanfaatkan sumber daya organisasi secara maksimal untuk menghasilkan barang dan jasa. Paham ilmu manajemen terdiri dari 4 cabang. Yang pertama adalah manajemen kuantitatif, menggunakan teknik matematika seperti pemrograman linear dan non-linear, permodelan, simulasi, teori antrian, dan teori kaos untuk membantu manajer memutuskan beberapa banyak persediaan. Yang kedua adalah manajemen operasi, memberikan para manajer serangkaian teknik yang dapat mereka gunakan untuk menganalisis aspek apapun. Yang ketiga, total quality management, fokus pada analisis aktivitas input, konversi, dan output organisasi untuk meningkatkan kualitas produk. Dan yang terakhir adalah sistem informasi manajemen, membantu para manajer merancang sistem informasi yang menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi dalam organisasi serta dalam lingkungan internal dan eksternal. Di sini juga kami lampirkan mengenai contoh kasus yang berkaitan dengan materi tersebut. Contohnya adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood, merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. PT Indofood yang selalu memiliki angka perkembangan penjualan yang meningkat dikarenakan strategi pemasaran dalam perkembangan ilmu manajemen dalam memajukan produk Indofood. Contohnya adalah Indomie, di mana bisa kita lihat dulu kemasan Indomie sangat berbeda dengan yang sekarang. Di sini sistem perkembangan ilmu manajemen dalam strategi pemasaran Indomie sangat meningkat. Jika melihat gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasanya kemasan Indomie sekarang lebih menarik dan memiliki nilai jual lebih tinggi tentunya, apalagi jika memiliki varian rasa yang lebih beragam. Adapun kesimpulan yang bisa kami ambil dari materi yang kami presentasikan adalah
itu mengenai menurut James A. Stonell ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu yang pertama pemahaman manajemen klasik, yang kedua pemahaman manajer perilaku, yang ketiga paham ilmu manajemen. Sekianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.